Ruanganku diketuk. Masuk, ucapku, yang tengah sibuk memeriksa dokumen di meja kerjaku. Pintu terbuka, seorang pria datang padaku, yang tak lain dan tak bukan adalah Hanan. Permisi, Pak Bos, apa saya ganggu? Tanyanya. Enggak kok, gak ganggu sama sekali. Jawabku, menghentikan pekerjaanku. Aku mempersilahkan Hanan untuk duduk. Pria itu duduk di depanku. Ada apa? Tumben banget kamu temui saya. Tanyaku, penasaran saja, karena Hanan memang jarang menemuiku jika tak begitu penting. Ada yang mau saya bicarakan, Pak Bos. Jawab Hanan, dia terlihat malu-malu. Bicara soal apa? Langsung aja obrolin biar enak. Hanan terlihat menghela nafas dalam sebelum berbicara. Saya butuh uang, Pak Bos. Hanan akhirnya mengatakannya juga. Dia langsung menundukkan kepalanya. Mungkin malu, karena belum tanggalnya untuk gajian. Uang buat apa dan berapa? Tanyaku. Ibu saya sakit parah. Beliau sakit komplikasi. Sudah 5 hari dirawat di rumah sakit dan uang simpanan saya juga habis. Hanya ada sisa saldo 500.000 lagi di rekening. Itu pun buat kebutuhan anak-anak saya. Saya sebenarnya malu buat jujur sama Pak Bos. Tapi saya bingung kalau saya gak jujur. Karena cuma bos yang bisa saya jadikan tempat mengadu saat ini selain Tuhan. Hanan menceritakan tentang ibunya yang sakit parah. Aku kasihan mendengar keadaan sang ibu. Kalau aku jadi dia, aku juga pasti akan melakukan hal yang sama. Menepis rasa malu demi mendapatkan pinjaman uang. Butuh berapa? Tanyaku lagi. Sekitar 20 juta, Pak Bos. Karena selain harus membiayai ibu saya juga harus tetap membiayai anak istri saya. Kalau saya dikasih pinjaman, Pak Bos boleh potong setiap saya gajian. Saya benar-benar butuh saat ini. Saya harap Pak Bos dapat menolong saya. Hanan sedikit memohon padaku. Kasihan rasanya jika melihat orang-orang yang membutuhkan seperti ini. Kenapa kemiskinan melanda negeri ini? Padahal dalam sejarah pun negara ini adalah negara paling kaya di dunia. Melihat wajah Hanan yang sedih itu, aku tak tega jika harus membiarkannya pulang tanpa hasil. Apalagi, ibunya sangat bergantung padanya dalam masalah membayar biaya rumah sakit. Tentulah aku akan sangat merasa bersalah jika tak membantunya. Oke, saya akan kasih kamu pinjaman sesuai dengan yang kamu butuhkan. Tapi sebagai gantinya, gaji kamu setiap bulan akan saya potong 50%. Karena kamu juga tentunya harus menafkahi anak dan istri kamu setiap bulannya. Jadi saya gak akan potong semuanya. Cukup 50% aja per bulan. Gimana? Aku setuju untuk memberikan pinjaman padanya dengan syarat yang aku berikan. Baik, Bos. Saya bersedia dengan syarat itu. Saya merasa sangat tertolong. Terima kasih banyak karena gak potong gaji saya setiap bulannya. Hanan mengucapkan terima kasih padaku. Dia terlihat sumringah lagi seperti biasa. Saya bukan orang yang jahat. Mana mungkin saya potong full gaji kamu setiap bulan. Dari mana kamu akan menafkahi anak dan istri kamu nantinya? Kalau saya ada di posisi kamu, saya juga akan melakukan hal yang sama. Tuturku. Sekali lagi, terima kasih banyak Pak Bos. Saya beruntung punya bos sebaik Anda. Hanan berterima kasih lagi. Kesedihan di wajahnya tadi telah sedikit memudar. Mau cash atau transfer via rekening kamu langsung? Tanyaku. Transfer aja, Bos. Biar saya juga lebih bisa mengaturnya, supaya gak sekali habis uangnya. Jawab Hanan. Oke, nanti akan saya transfer. Ucapku. Sekali lagi, terima kasih banyak, Pak Bos. Semoga Pak Bos dan keluarga sehat selalu dan semakin bahagia hidupnya. Lagi-lagi Hanan berterima kasih, kali ini sambil mendoakan. Amin, makasih, Nan. Semoga doa yang kamu ucapkan tadi berbalik sama kamu ya. Ucapku. Hanan mengangguk setuju.
Dia lalu berpamitan padaku dan keluar dari ruanganku. Kenapa manusia banyak kesulitan oleh uang? Mengejar banyak hal demi uang dan menjadikan uang sebagai tujuan utama mereka. Entahlah, jangankan orang lain. Bagiku sendiri, uang memang sangat berpengaruh besar terhadap kehidupan. Tanpa uang hidup terasa hampa. Setelah Hanan pergi, aku gegas mengirimkan uang ke rekening pribadinya sesuai janjiku. Karena aku tak mau berlama-lama, takut lupa. Setelah itu, ponselku berdering. Larissa meneleponku. Aku menerima telepon dari Larissa. Halo, sayang. Ada apa? Tumben banget telepon aku jam segini. Tanyaku. Gawat. Ashley mengurung diri di kamarnya. Jawab Larissa, suaranya terdengar panik. Maksudnya apa? Tanyaku. Ashley sejak pulang dari berjalan-jalan dengan Mas Adnan tadi, langsung masuk kamar dan mengurung dirinya. Dia bahkan terdengar menangis. Aku gak tahu apa yang terjadi, tapi kayaknya ada sesuatu yang terjadi antara Ashley dan Mas Adnan. Jelas Larissa. Kok bisa? Mana aku tahu. Aku juga bingung harus bujuk dia kayak gimana lagi supaya dia mau keluar dari kamar dan cerita sama aku. Dia kayaknya gak mau diganggu sama sekali. Paman Robert juga gak bisa bujuk dia. Jelas Larissa lagi. Ada apa dengan Ashley? Kenapa juga dia menangis dan mengurung diri di kamar setelah pulang berjalan-jalan dengan Adnan? Apakah mereka terlibat cekcok atau semacamnya? Tapi mereka bukan sepasang kekasih, mana mungkin juga cekcok. Aku gak bisa pulang sekarang. Kerjaanku masih banyak. Aku paling pulang nanti malam. Kalau bisa, bujuk dia terus supaya mau keluar dan mau cerita. Tanyain kenapa dia nangis. Aku melirik arloji di tanganku. Belum waktunya untuk pulang. Tanggung juga pekerjaanku belum rampung. Ya udah, aku dan yang lain akan coba bujuk dia lagi. Mudah-mudahan Ashley mau dengar. Timpa Larissa. Iya, tolong ya. Ucapku. Iya, kalau gitu aku matikan dulu teleponnya. Aku mau coba lagi bujuk dia. Pamit Larissa. Oke. Jawabku. Larissa mematikan lebih dulu sambungan teleponnya denganku. Aku kembali sibuk dengan pekerjaanku. Agar cepat selesai dan aku bisa cepat pulang juga. Aku jadi penasaran. Sebenarnya kenapa Ashley menangis? Aneh sekali kalau dibilang Ashley menangis akibat ulah Adnan. Mereka juga tak dekat. Malamnya, aku pulang ke rumah dan langsung masuk. Keluargaku menunggu di ruang tengah sambil menonton TV. Aku menghampiri mereka. Bagaimana? Apakah Ashley sudah mau keluar? Tanyaku pada Justin. Dia menggelengkan kepala. Dia tak mau keluar atau bicara dengan kami yang sejak tadi memujuknya. Sepertinya dia mengalami sakit hati atau semacamnya. Karena itu terjadi setelah dia pulang dari berjalan-jalan dengan sopirmu itu. Jelas Paman Robert terlihat cemas. Apa dia tak menceritakan apapun ketika tiba di rumah? Tidak. Dia langsung masuk ke kamarnya dan menangis. Jawab Justin. Aku jadi cemas karenanya. Jadi aku datang ke arah kamar Ashley. Aku menempelkan kupingku di daun pintu kamar tersebut untuk mendengarkan apakah Ashley masih menangis atau tidak. Aku mempertajam pendengaran. Rupanya Ashley masih menangis. Hanya saja dia sengaja memelankan suaranya. Tok tok tok. Aku mengetuk pintu kamarnya. Ashley, bukalah pintunya. Aku ingin bicara. Pintaku sambil mengetuk pintu kamarnya berkali-kali. Ashley tak menanggapi. Suara tangisnya malah menjadi sunyi. Dia pasti meredam suara tangisnya dengan bantal atau semacamnya. Ashley, aku mohon, bukalah pintunya dan mari bicara. Pintaku lagi. Aku masih bersabar menunggunya membuka pintu kamar. Aku masih berdiri di depan kamarnya. Namun, lama aku menunggu. Ashley tak kunjung membukakan pintu. Hal itu membuatku kesal, hingga aku membanting tas kerjaku di pintu kamarnya. Keluargaku terkejut melihat aku yang membanting tas dengan kasar. Mungkin mereka tak pernah melihatku seperti ini sebelumnya.
Aku tak peduli pada mereka yang bengong karena melihat itu. Aku melengos pergi keluar dari rumah dengan penuh emosi untuk menemui Adnan. Sebenarnya, apa yang dia lakukan pada Ashley? Mengapa Ashley menangis karena dia? Aku butuh jawaban. Jika tak ada jawaban dari Ashley, maka Adnanlah yang harus menjawabnya. Aku datang ke kamar Adnan. Pria itu tak ada di luar. Sepertinya dia sudah masuk ke kamarnya untuk beristirahat. Tok tok tok. Aku mengetuk pintu kamar Adnan dengan sangat keras. Emosi meluap-luap dalam hatiku. Aku sangat marah. Tak berselang lama, pintu kamarnya terbuka. Adnan muncul dari balik pintu. Bos, ada apa cari saya jam segini? Tanyanya, ramah seperti biasa. Ada yang mau saya tanyakan sama kamu. Jadi cepat keluar. Jawabku tegas. Adnan keluar dari kamarnya dan berdiri di depanku setelah menutup pintu. Dia menundukkan kepala dan menautkan jari jemari tangannya. Apa yang kamu lakukan sama Ashley? Kenapa dia menangis sampai semalam ini? Dia gak mau makan. Gak mau keluar. Gak mau ngomong sama siapapun dan hanya terus menangis. Sebenarnya apa yang terjadi antara kamu dan dia sewaktu kalian keluar? Tanyaku tegas. Aku tak sabar. Aku ingin cepat dapat jawaban. Maaf, bos. Mungkin ini memang menyakiti Nona Ashley. Tapi saya juga berhak memilih wanita yang cocok untuk saya jadikan calon istri. Saya minta maaf kalau mungkin kata-kata saya menyakiti hati Nina Ashley. Tapi saya nggak bisa kalau terus berbohong. Adnan dengan hati-hati bicara padaku. Memangnya, kamu ngomong apa sama dia? Sampai dia sedih begitu? Tanyaku lagi. Tadi, sewaktu saya mengantar dia jalan-jalan, Nona Ashley tiba-tiba bertanya tentang apakah saya sudah punya pacar atau enggak. Saya jawab, kalau saya sudah punya pacar, yang mana niatnya bulan ini mau saya lamar. Saya bicara jujur sama dia tanpa berbohong sedikit pun. Saya pikir Nona Ashley akan mengerti dan gak akan bereaksi apapun terhadap cerita saya. Tapi dia langsung mengajak saya pulang dan mulai menangis di jalan. Adnan mulai bercerita tentang kronologi menangisnya Ashley. Saya nggak tahu sebenarnya kenapa Nona Ashley menangis. Karena saya merasa saya gak menyakiti hatinya. Saya hanya mengakui apa yang seharusnya saya akui. Lanjut Adnan. Aku tertegun mendengar cerita Adnan. Apakah Ashley sakit hati karena Adnan mengakui memiliki hubungan dengan wanita lain? Bos, saya minta maaf kalau saya salah dan membuat Nona Ashley menangis. Tapi demi Tuhan saya gak ada niatan seperti itu. Saya hanya mengakui yang sebenarnya. Daripada Nona Ashley terus berharap sama saya. Adnan meminta maaf. Apa Ashley pernah mengakui kalau dia menyukai kamu? Tanyaku. Enggak, tapi Nona Ashley sering menggandeng tangan saya ketika kami pergi. Dia juga selalu cium pipi saya saat dia akan masuk ke rumah setelah kami pulang bepergian. Aku Adnan. Astaga. Ashley benar-benar jatuh cinta pada Adnan. Sehingga dia melakukan hal yang sebenarnya memang tak pantas dilakukan oleh seorang gadis kepada lelaki yang bukan suaminya. Kamu gak suka Ashley? Tanyaku kemudian. Bukan. Saya menyukai dia, tapi gak lebih dari suka kepada sepupu bos saya. Saya hanya mencintai pacar saya. Jawab Adnan nampak jujur. Kamu bilang kamu punya pacar. Sejak kapan kamu punya pacar? Sudah 3 bulan lalu. Dia teman masa kecil saya. Kami terlibat cinta setelah kami bertemu lagi setelah sekian lama berpisah. Kami awalnya cuma iseng berhubungan lewat telepon dan chat. Tapi kami merasa mulai nyaman satu sama lain dan memutuskan untuk meresmikan hubungan kami menjadi pacaran. Niat bulan ini saya akan melamar dia dan menjadikan dia istri saya. Tutur Adnan. Aku terdiam mendengar penuturan Adnan. Dia mengakui memiliki hubungan spesial dengan seorang wanita yang selama ini aku tak tahu. Adnan memang tipe tertutup, sehingga dia tak pernah bercerita pada siapapun tentang hubungannya itu. Kamu tahu, Ashley menyukai kamu sejak kamu mau mengantarkannya keliling kota ini. Saat itu dia mulai berubah. Dia sering menanyakan kamu, termasuk tentang apakah kamu punya pacar atau enggak. Tapi karena saya nggak tahu tentang urusan pribadi kamu,
Jadi saya bilang kalau kamu gak punya pacar, dan mungkin itulah yang membuat Ashley yakin bisa mendekati kamu. Ungkapku. Maaf, bos. Bukan maksud merendahkan Nona Ashley. Tapi saya kurang suka dengan gadis luar negeri, yang kehidupannya bahkan sangat bebas. Saya lebih menyukai gadis pribumi yang ramah, santun dan dapat membatasi pergaulan dengan lawan jenisnya. Terlebih, saya lebih menyukai gadis berhijab daripada yang terbuka. Menurut saya gadis seperti itu sangat adem dipandang. Adnan menuturkan kriteria wanita yang disukainya. Ah, Adnan benar. Ashley adalah gadis luar negeri dengan pergaulannya yang bebas. Adnan pasti ingin memiliki istri yang sesuai dengan kriteria impiannya. Aku menepuk-nepuk bahu Adnan. Pria itu mengangkat wajahnya dan menatapku. Sudahlah, saya udah dengar pengakuan kamu. Saya merasa cukup dapat jawaban. Jangan tersinggung soal ini ya. Kamu bisa lanjutkan hubungan kamu dengan gadis yang kamu suka. Jangan merasa terbebani karena Ashley sepupu saya. Karena saya pun gak berhak mengatur tentang jodoh kamu. Aku berkata dengan nada yang rendah. Sekarang aku tak marah lagi. Penjelasan Adnan sudah cukup membuatku puas. Ashley mungkin sedih karena orang yang disukainya mengakui telah memiliki hubungan dengan wanita lain. Apalagi Ashley sangat terang-terangan memperlihatkan rasa sukanya pada Adnan. Tadi aku marah, karena aku pikir Adnan menyakiti dia dengan sesuatu yang aku duga-duga. Ternyata aku salah besar. Adnan hanya mengakui kebenaran tentang dirinya. Itu bukan masalah untukku. Ashley yang harus bisa menerima takdir, bahwa Adnan bukan jodohnya. Setelah mendapatkan jawaban dari Adnan, aku permisi padanya untuk kembali ke rumah. Kali ini aku harus membujuk Ashley, supaya dia tak sedih dan dapat menerima kenyataan ini. Tak kusangka juga, Adnan yang pendiam itu ternyata memang sudah punya gebetan. Harusnya aku tak usah menyemangati Ashley sejak awal dan memikirkan banyak kemungkinan tentang bodyguardku yang tampan itu.